Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, saya Ahmad Edi Santoso akan mempresentasikan mengenai logaritma dan sifat-sifatnya. Apa itu logaritma? Logaritma adalah operasi matematika kebalikan dari eksponen. Jika suatu bilangan A dipangkatkan B, maka menghasilkan C. Maka logaritmanya ditulis sebagai AB sama dengan C. Dengan kata lain, logaritma menjawab pertanyaan pangkat berapa pada A menghasilkan C. Menurut Leonhard Euler, understanding logarithms is understand the nature of growth in self. Hal ini menunjukkan bahwa logaritma erat dikaitannya dengan fenomena pertumbuhan dan perubahan. Syarat logaritma agar suatu logaritma terdefinisi harus terpenuhi syarat berikut. Yang pertama, basis logaritma A harus positif dan tidak sama dengan 1, dalam kurung A lebih besar 0, atau dalam kurung A atau nek 1. Yang kedua, bilangan yang dilogaritmakan harus positif, dalam kurung B lebih besar 0. Selanjutnya yaitu aplikasi logaritma dalam kehidupan. Logaritma memiliki aplikasi yang sangat luas dalam berbagai bidang ilmu, pengetahuan, dan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh aplikasi logaritma yang antara lain adalah: yang pertama, fisika. Pengukuran ekstensi suara menggunakan skala desibel. B dalam kurung dB sama dengan 10. Logaritma 10 dalam kurung 1/10. Pengukuran skala gempa bumi, yaitu skala Richter. Dan penggunaan magnitudo bintang dalam astronomi menggunakan skala logaritmik. Yang kedua, kimia. Penentuan pH larutan dalam kurung pH sama dengan min per log dalam kurung H+, menggunakan logaritma berbasis 10. Yang selanjutnya, ekonomi dan keuangan. Perhitungan bunga majemuk dan pertumbuhan investasi. Selanjutnya menggunakan rumus logaritma, yaitu ada teknologi informasi, algoritma pencarian, dan kompresi data menggunakan konsep logaritma. Yang selanjutnya yaitu pengembangan modul dan e-modul untuk logaritma. Pengembangan bahan ajar berupa modul dan e-modul telah menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi logaritma dan eksponensial. Menurut Laili dan kawan-kawan, pada tahun 2019, modul elektronik mampu meningkatkan hasil belajar kognitif secara signifikan dan membantu siswa memahami materi lebih cepat. Modul yang dikembangkan harus memenuhi karakteristik self-contained, adaptif, dan user-friendly, serta memuat tujuan pembelajaran, penyajian materi yang spesifik, contoh dan ilustrasi, latihan soal, bahasa komunikasi, rangkuman materi, instrumen penilaian, serta referensi materi. Baiklah, kita bahas contoh soal yang pertama. Tentukan nilai dari 2 logaritma 8. Oke, mari kita bahas. Pertama-tama kita mencari nilai X sedemikian hingga 2X sama dengan 8. Nah, berarti gimana bilangan X ini sehingga menghasilkan angka 8? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Berarti mengambil kesimpulan yaitu nilai X dari 2 pangkat X tersebut yaitu 3, teman-teman. Jadi jawabannya 3. Kita lanjut soal yang kedua. Hitung nilai 3 log 81 ditambah 3 log 9 dikurang 3 log 27. Baik, kita bahas, teman-teman. Kita selesaikan terlebih dahulu satu persatu menggunakan definisi logaritma. Dalam kurung A log B sama dengan C. Berarti A
pangkat C sama dengan B. 3 log 81 sama dengan 4, karena 3 pangkat 4 sama dengan 81. Yang kedua, 3 log 9 sama dengan 2, karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Selanjutnya 3 log 27. 3 karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kita jumlahkan, yaitu perhitungannya 4 tambah 2 dikurang 3 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3. Baik, kita bahas soal yang ketiga. Pertanyaannya, jika 5 logaritma 25 sama dengan X, tentukan nilai X. Yaitu pembahasannya gunakan definisi dasar logaritma, yaitu 5X 5 pangkat 5X sama dengan 25. Karena 5 pangkat 2 sama dengan 25, maka nilai X-nya haruslah 2. Jadi jawabannya adalah 2. Baik, kita lanjut ke kesimpulan. Yang pertama, fungsi logaritma memiliki sifat-sifat penting yang menjadi dasar dalam memahami konsep logaritma dan aplikasinya. Pengembangan modul dan e-modul terbukti dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memberikan akses materi yang lebih sistematis dan interaktif. Aplikasi fungsi logaritma dalam kehidupan nyata, misalnya pertumbuhan populasi, bunga majemuk, skala pH, dan intensitas bunyi, menjadikan pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Analisis kesalahan mahasiswa menunjukkan bahwa miskonsepsi sering terjadi pada pemahaman sifat logaritma dan operasi aljabar, sehingga strategi pembelajaran berbasis pemecahan masalah dan latihan bertahap sangat diperlukan. Penyusunan soal logaritma beserta pembahasan memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pemahaman mahasiswa, sekaligus menjadi bahan evaluasi yang efektif bagi guru. Baiklah teman-teman semua, itulah sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.